Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Yeni kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Cuma ada sesuatu yang saya mau cerita nih ke Pak Toto. Oh iya, silakan bercerita karena kan saya juga kebetulan ada waktu senggang ini. Silakan Ibu Yeni, mungkin Oke, terima kasih ya, Pak. cerita. Tapi sebelumnya saya menanya dulu ya, untuk dari pertemuan ini ya tujuannya apa ini? Untuk pertemuan yang kita berdua laksanakan itu tujuannya apa dulu? Sebenarnya ini, Pak, saya cerita dulu mungkin ya, Pak. Oh iya, silakan Apa dulu. nih? Di sekolah saya agak kurang fokus loh, Pak. Kurang fokusnya karena saya harus mengajar berapa kelas dalam sehari. Baru tahu sendiri kan, Pak, saya kan guru SD. Anak SD kan seperti apa, apalagi yang anak kelas 1, kelas 2, yang kelas rendah ini. Dia kan masih apa nih, kalau kita suruh diam, mungkin 5 menit diam, ribut lagi. Mana saya mengajarnya juga di kelas 4, kelas 5. Ini karena guru-guru apa nih, saya mengajar di beberapa kelas itu karena ada beberapa guru yang tidak hadir di tempat tugas, Pak. Makanya saya kewalahan, saya mau mengajar di mana ini? Saya mengajar di kelas, mengisi kelas yang kosong, tapi saya tidak fokus mengajar di kelas saya. Makanya saya rasa apa ya, Pak? Bingung, pokoknya nano-nano lah, Pak, perasaan saya. Sudah capek, pusing, tidak fokus. Mungkin seperti itu, Pak, yang saya rasakan. Mungkin Sehingga sebelumnya iya, dari pertemuan kita hari ini yang seperti Pak Toto katakan tadi, mungkin saya ingin apa ya, Pak, lebih semangat lagi, lebih fokus lagi, dan bagaimana saya bisa membagi waktu saya, terus bagaimana saya bisa memberikan pengertian kepada teman guru saya untuk hadir di tempat tugas. Mungkin seperti itu, Pak. ya. Sebelumnya saya bertanya dulu dari masalahnya Bu Yeni itu dari skala Iya, ya, Pak. skala 1 sampai 10 itu sekarang posisi Bu Yeni ada di berapa? Skala berapa? Kalau sekarang jujur saja saya ada di posisi 6, Pak. Ada di posisi 6 lah. Setelah melakukan pertemuan coaching ini, Bu Yeni menginginkan skala berapa? 8 aja mungkin, Pak, sudah banyak sekali tuh, Pak, ya. Sudah maksimal lah kalau 8, Pak, untuk sekarang ini. Melihat kondisinya kan seperti ini. Jadi mungkin di Ya, posisi 8 saya sudah bersyukur lah, Pak. iya baik ya. Ya. Tadi kan Bu Yeni kan mengutarakan ya, mulai dari masalah kewalahan, tidak fokus, terus ada karena gurunya ada yang tidak pernah melakukan tempat tugas ya, jadi Bu Yeni merasa kewalahan ya kan. Iya, Pak. Terus rasanya nano-nano ya, tadi dia dibilang seperti itu. Itu rasanya seperti apa? Coba diperjelas rasa nanonya seperti apakah? Mungkin rasa capek kah, letih atau bagaimana? Iya, capek sih, capek, Pak. Letih, tidak fokus. Ya, mungkin itu yang saya rasakan sekarang, Pak. Seperti kemarin kan gurunya kelas 4 tidak masuk nih. Guru kelas 5 tidak masuk. Kemudian guru kelas 3 juga tidak masuk. Mereka kan ada di kota, sekarang posisi lagi di kota. Kemudian jarak sekolah ke sini kan lumayan jauh, Pak, ya. Kemudian aksesnya tidak lancar, kemudian jalannya juga ya sudah tahu lah, Pak, daerah pedalaman, jalannya kalau hujan seperti ini ya berlumpur, mobil ya mobil Hilux saja yang bisa lewat. Kalau mau pakai motor kan tidak bisa. Baru rekan ini ke sekolah pakai motor, otomatis kalau jalanan berlumpur begitu dia tidak bisa ke sekolah. Dan yang mengisi kelas itu ya kalau bukan saya siapa lagi, sedangkan guru-guru yang lain juga seperti cuek ya, Pak, untuk mengisi kelas tersebut. Jadi mau tidak mau saya yang harus mengisi kelas tersebut. Tapi ketika saya mengajar di 3 kelas bersamaan, kita kan mengajarnya SD ya, Pak. Mungkin kalau mengajar apa nih mata pelajaran mungkin masih bisa. Cuma ini SD ini dari jam berapa nih pagi nih sampai siang kita harus mengajar 3 kelas. Saya berpindah dari satu kelas ke kelas lain, kemudian sudah capek,
Mana tegur Iya. anak-anak yang satu ribut, kelas yang lain ribut, satu diam, kita ke kelas yang sebelah, yang satunya lagi bergantian ribut lagi. Sehingga saya kurang fokus mengajarnya. Saya mau fokus mengajar anak wali kelas saya, tapi saya juga tidak bisa melihat kekosongan itu. Jadi saya harus mengisinya, Pak, seperti itu. Iya. Saya juga merasakan apa yang dirasakan oleh Ibu Yeni sekarang ini toh. Nah, mungkin apakah dari masalah ini ya, masalah yang Bu Yeni sedang dirasakan, mungkin kesempatan apa yang bisa diambil dari masalah ini? Kira-kira mungkin saya harus konsultasi ya Pak, atau Iya, mungkin saya bisa ya mau bagi waktu sebenarnya susah ya Pak. Kalau saya mau bagi waktu ya mungkin seperti iya, ini saya sudah kewalahan. Kalau bicara dengan rekan guru mungkin bisa ya Pak, saya bicara dengan rekan guru untuk saling berbagi untuk mengisi kekosongan tersebut. Seperti iya. itu Pak. Terus tadi Bu Yeni bilang saya harus konsultasi. Nah, ini konsultasi sama siapa Kak? Yang sekarang kan saya sudah konsultasinya ke Bapak nih, Enggak, maksudnya sudah. konsultasi dalam masalah yang tadi loh dengan konsultasi Iya, yang mungkin berwenang gitu itu loh. sudah. Iya, maksudnya setelah mungkin bisa bicara dengan kepala sekolah mungkin ya Nah, iya, Pak, iya, mungkin konsultasi dengan kepala sekolah ya. mengutarakan apa yang saya rasakan agar Pak sekolah juga bisa ambil tindakan begitu. Ya berarti satu ya konsultasi dengan kepala sekolah ya itu. Terus solusi apa yang bisa Bu Yeni ambil dalam masalah ini? Mungkin saya bisa itu tadi Pak, konsultasi dengan kepala sekolah, mungkin saya bisa menyarankan untuk mengadakan rapat dengan dewan guru Iya, terkait iya. permasalahan ini agar Hmm, guru-guru yang tidak masuk mengajar ini mungkin saya kan tidak tahu apa mungkin ada faktor lain sehingga mereka tidak masuk sehingga kita bisa bicarakan iya, iya. baik-baik di dalam rapat begitu Pak. Ya, berarti tadi sudah konsultasi ya dengan mau konsultasi dengan kepala sekolah nanti diadakan rapat ya dengan dewan guru semua nanti mungkin kepala sekolah kan bisa mengarahkan pada apa namanya masalahnya Ibu Yeni tersebut biar sekarang ini apa namanya tidak kewalahan ya toh maksudnya kan kalau Bu Yeni sampaikan sendiri kepada guru tersebut kan kadang merasa nggak enak ya toh tadi yang Bu Yeni Betul katakan betul tadi Pak. apa ya yang Bu Yeni bisa ambil dari solusi tersebut strategi apa? Mungkin yang pertama tadi kalau memang bisa adakan rapat ya mungkin itu tapi mungkin itu yang eh, paling penting ya Pak. Saya adakan rapat dengan dewan guru, meminta kepala sekolah untuk mengadakan rapat, kemudian berkolaborasi dengan rekan guru untuk sementara ini sebelum kita mengadakan rapat, karena mau mengadakan rapat kan gurunya juga lagi tidak ada, mungkin Hmm, menginformasikan dulu kepada Pak guru tersebut kalau kita iya, akan mengadakan rapat. Kemudian setelah itu sebelum menunggu Pak guru datang ini mungkin saya dulu bisa berbagi berkolaborasi dengan rekan untuk mengisi kekosongan kelas tersebut sehingga saya tidak kewalahan mungkin ya Pak. iya. Kolaborasi yang bagaimana untuk masalah tersebut dengan Ya, rekan sejawat itu toh? ya maksudnya Pak mungkin hari ini saya mengisi satu kelas, yang kelasnya yang Hmm, satu bisa minta tolong di teman guru untuk isi sehingga saya bisa fokus lah Pak mengajar begitu. oh Tidak iya. terlalu banyak yang dipikir begitu. Tidak terlalu Hmm, banyak anak-anak yang harus diawasi. Walaupun memang itu tugas seorang guru sih Pak, tapi ya iya. tahulah Pak anak SD bagaimana. Terus kapan Bu Yeni menerapkan strategi tersebut yang tadi Ibu Yeni sampaikan? Secepatnya sih Pak, karena sekarang saja saya sudah kewalahan. Kalau saya tunda-tunda terus nanti jadi beban pikiran sendiri. Mungkin ya besok kali ya Pak, saya mulai eh,
mulai kolaborasi dulu lah dengan teman guru untuk mengisi kekosongan kelas tersebut. Iya, kolaborasi dulu ya. Kolaborasi, setelah Iya, itu Pak. baru bicarakan dengan Bapak Kepala Sekolah dan diajakkan untuk rapat ya, rapat Dewan Guru itu. Terus dari ini ya, dari apa yang tadi Bu Yeni utarakan, yang mana dulu yang Bu Yeni itu diterapkan apa namanya dalam waktu dekat ini? Mungkin bicara dengan kepala sekolah dulu ya Pak. Saya bicara dengan kepala sekolah dulu, setelah itu menunggu menginformasikan ke teman, kepala sekolah menginformasikan ke teman guru, mungkin mengisi kekosongannya dengan rekan-rekan guru tadi. Mungkin itu Pak dulu. Terus Jadi siapa yang besok bisa? saya akan Iya ya. besok Lanjut, lanjut. mungkin saya akan berbicara kepala sekolah dulu Pak. Besok saya ketemu kepala sekolah dulu, menyampaikan, mengutarakan isi hati saya terkait dengan kewalahan saya nih menangani beberapa kelas dalam sehari. Iya, tadi kan kepala sekolah ya termasuk ya. Terus siapa lagi ya yang bisa mengingatkan siapa lagi yang bisa mengingatkan masalah ini, yang masalah Bu Yeni dihadapi? Kalau rekan guru ya tidak mungkin lah Pak ya, karena Iya. masalahnya kan dengan rekan guru nih. Mungkin suami saya mungkin ya Pak. Saya kan selalu mengutarakan apa problem-problem saya dengan suami saya. Makanya mungkin suami saya lebih tahu lah, lebih paham lah tentang apa yang saya alami. Mungkin suami saya bisa bantu saya untuk mengingatkan hal-hal tersebut. Iya. Nah, mungkin ya itu suaminya Bu Yeni kan lebih dekat ya atau lebih tahu ya kan. Jadi bisa mengingatkan ya Bu Yeni agar Bu Yeni bagaimana seperti apa. Nah, kalau salah langkah juga kan masalah ini kan masalah dengan rekan sejawat ya toh. Betul Pak, sangat Iya. sensitif lah Pak. Iya. Gitu. Dan sensitif sekali ya. Terus saya juga dalam masalah ini ya juga penasaran ini ya. Saya dengan rekan sejawatnya Bu Yeni saya penasaran ya toh, karena kan masalah ini kan kita sama-sama sebagai guru kok seperti itu ya. Terus dalam melakukan apa namanya strategi tersebut mungkin nanti kita bisa bertemu kan kapan lagi agar boleh Pak, boleh. saya bisa melihat perkembangan yang ada gitu. Mungkin setelah diadakan rapat nanti berapa hari ya setelah rapat itu dilaksanakan, biar saya bisa lihat dulu bagaimana, biar nanti kita bisa cerita-cerita lagi Pak, begitu. Mungkin saya masih ada kendala-kendala kah, atau memang sudah kembali normal seperti itu. Iya, mungkin dalam minggu depan ya nanti kan bisa kita saling berbagi lagi atau terus kayak saya juga bisa melihat perkembangannya, guru-gurunya, teman sejawatnya Bu Yeni itu seperti apa, apakah ada perubahan kah atau tidak gitu. Nah itu ya. Oke, terus gimana perasaannya Bu Yeni setelah melakukan coaching ini dengan saya? Perasaannya bagaimana? Perasaannya agak sudah lega sih Pak. Ada sedikit titik terang lah begitu Pak. Iya. Titik terang yang bagaimana? Maksudnya saya bisa menyusun rencana-rencana untuk menghadapi masalah ini begitu Pak. Jadi saya tidak blank lagi begitu. Artinya saya sudah punya strategi-strategi yang bisa saya terapkan yang semoga saja bisa membantu saya dalam menghadapi masalah seperti ini. Iya, sudah ya. Jadi Bu Yeni akan melakukan solusi atau strategi yang tadi Bu Yeni utarakan ya mulai besok pagi, dan nanti juga setelah ini saya juga pengen melihat perkembangannya seperti apa, mungkin diadakan pertemuan lanjutan ya. Terus juga tadi Bu Yeni sudah mengutarakan juga masalahnya sekarang Bu Yeni sudah apa namanya plong ya, sedikit plong ya setelah melakukan kegiatan coaching ini ya. Jadi sudah plong, sudah merasakan enak, dan semoga apa yang
kita lakukan ya dalam coaching ini ya, semoga bisa ada perubahan lah untuk Bu Yeni itu ya. Ya, amin Pak. Iya. Pak. Oke, baik ya. Terima kasih ya Bu Yeni ya atas percakapan kali ini ya. Saya Bu juga Yeni. berterima kasih loh Pak. Iya. Saya juga berterima kasih Bapak meluangkan waktunya untuk saya nih. Sudah ganggu Bapak nih. Oh, tidak apa-apa ya. Cuma sebentar aja, walaupun kita percakapannya cuma sebentar, tapi semoga ada solusi yang terbaik ya, mulai dari Bu Yeni juga memberikan solusi sendiri atau agar bisa berubah sendiri itu saja dari saya. Terima kasih ya Bu Yeni atas perhatiannya. Ya, saya ucapkan terima kasih dan akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.